bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi siang ini dapat bertemu di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya yang pertama mohon izin Bu Iin yang mestinya hari ini beliau akan harus sendiri untuk bisa bergabung dengan Bapak Ibu, tapi mendadak ada tugas yang harus diselesaikan dari Pak Kepala, jadi menugaskan saya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam kegiatan evaluasi pada kesempatan siang ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran BDKP Kabupaten Gunung Kidul yang telah menyiapkan kurabel kegiatan pasukan ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian betul apa yang disampaikan oleh Pak Adi maupun Pak Amir dalam paparan tadi, memang ada beberapa hal yang mesti saja harus segera kita tindak lanjuti karena ini sudah di bulan-bulan yang kritis menurut pandangan kami. Karena di bulan Agustus September ini tinggal 3-4 bulan harus selesaikan tugas, ya paling tidak kalau nggak 100% yang mendekati. Nah ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi kita semua untuk menyelesaikan tugas yang ditambah. Tapi ini karena sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, mungkin saja dengan adanya evaluasi ini akan menemukan titik temu sebenarnya apa kendala yang terjadi di lapangan, apakah betul-betul memang belum dilaksanakan, apakah memang terkendala karena masalah jaminan atau terkendala masalah waktu untuk mengisikan di dalam aplikasinya itu terlalu banyak sehingga itu menjadi penghambat. Termasuk yang menjadi keyakinan saya ini karena tugas-tugas yang diberikan oleh BKKP ini kepada Bapak Ibu BKP ini terlalu berat memang. Karena saat ini terus kan banyak ada stunting, ada apalah pendampingan keluarga dan sebagainya, banyak banget lah. Artinya ini semua harus terisikan dan harus terselesaikan. Sehingga sebenarnya yang menjadi tanggung jawab utama AB itu apa ya? Dana penduduk untuk masalah capaian, artinya kita kemana-mana fokusnya. Nah ini menjadi catatan kita bersama, dan mengingatnya belum tentu yang namanya aplikasi baru itu ternyata lebih mudah, kemudian lebih membawa yang lebih cepat, tetapi bisa juga ternyata bisa lebih menghambat karena ternyata banyak yang menyampaikan ternyata dengan menggunakan SIGA dengan SR dulu lebih mudah yang menggunakan SR. Waktunya juga tidak terlalu singkatnya terlalu tinggi. Nah ini kan jadi catatan-catatan kita bersama dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian tadi Pak Amir menyampaikan bagaimana dengan perkembangan kabupaten yang lain. Memang ini kebetulan kami sudah melaksanakan di Sleman, kemudian di Kulon Progo, kemudian Bantul tanggal 16 kemarin. Ini kendalanya untuk pengisian di Nusiga memang hampir sama. Artinya banyak kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Karena memang sebenarnya apa ya, Nusiga ini kan harapannya kemarin memang cepat kalau bisa itu. Karena memang begitu pelayanan, paskes yang melayani itu langsung mengisikan diri, tapi kan nyatanya juga sulit terjadi. Karena ada kekurangan personil dan lain sebagainya. Pengisiannya juga lebih rigid, jadi akan menjadikan masalah. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu semua, khususnya dalam rangka TMKK, yang ini sebenarnya TMKK ini kan dibatasi waktu. TMKK ini hanya dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 September. Kemudian untuk pelaporannya maksimal itu hanya sampai tanggal 2 Oktober. Artinya kita hanya dibatasi waktu selama 2 bulan.
Ini menjadi evaluasi sekaligus untuk menjadi tantangan kita menyelesaikan tugas tentang TMKK sesuai dengan surat yang kami berikan kepada OPJKP Kabupaten Gunung Kidul yang kaitannya dengan masalah target di dalam pelaksanaan kegiatan. Tadi saya membaca dari apa yang disampaikan paparan Pak Andi, ini target Gunung Kidul memang tinggi. Kemarin saya juga agak itu tinggi sekali ya. Tapi sebenarnya setelah disandingkan dengan hasil yang dipaparkan Pak Andi tadi memang sebenarnya yang menjadi seimbang. Nah, ini saya juga kaget ya, kok tinggi ya. Tapi begitu ada paparan target yang capaian rata-rata per bulan untuk 7 bulan. Ini setelah saya baca, kemudian saya hitung-hitung dengan angka rata-rata dibagi 7 bulan. Ini ketemunya juga hampir sama dengan target yang dibebankan oleh Kabupaten Gunung Kidul. Kemarin saya juga memang melihatnya daripada yang kegiatan-kegiatan yang dan lain, kenapa kok Gunung Kidul selalu tinggi di dalam pemilihan target ini? Ternyata ini juga kita setelah membaca itu menjadi sesuai. Ini menjadi catatan kita bersama karena di dalam target TMKK Gunung Kidul kan dibanding kurang lebih sekitar 10 ribuan dan ini dengan berbagai macam metode persepsi ini ada 10 ribuan. Ini baru tercapai sekitar 1.200-an sampai dengan bulan Agustus sekitar 1.100 sekian. Nah ini artinya di bulan Agustus itu masih jauh dari harapan. Kalau di rata-rata baru sekitar 10%-an lah. Ini untuk bulan Agustus. Nah ini harapan kami, mohon izin bantuannya Bapak Ibu semua untuk menyukseskan program TMKK karena tinggi itu ditarget 28 ribuan. Ini kalau secara total ini baru kita tercapai di bulan Agustus itu sekitar 6 ribu dan bulan Agustus. Kemudian kami melihat kenapa ya kok bisa terjadi seperti itu. Saya mencoba minta bantuan Kulon Progo. Coba saya minta ada beberapa pakar Dewan untuk membuat laporan manual hasil layanan. Kita minta bantuan membuat laporan manual pelayanan per megakontrasepsi. Ternyata kita sandingkan dengan hasil Newsida, hanya 4 kapal Newon itu langsung lonjakannya sangat tinggi. Artinya beda sekali. Misalnya di Newsida dari 12 kapal Newon di Gunung Kulon Progo itu baru tercapai sekitar 500. Begitu kita menambah 4 kapal Newon dengan hasil yang manual itu bisa sampai 1.200, artinya sudah melonjak sampai dengan 700. Nah ini kemungkinan saya yakin di Gunung itu salah satunya juga terkendala seperti itu. Mungkin kemungkinan karena kalau saya melihat dari capaian tadi yang disampaikan Pak Andi di awal paparan tadi itu dari sekian rata-rata dalam 7 bulan itu sudah sekian puluh ribu, katakan untuk pil dari berbagai macam pun ada pil yang 1 bulanan, 2 bulanan, 3 bulan, ganti cara dan sebagainya itu tinggi sekali. Artinya sebenarnya kalau itu dimanualkan itu kalau semua itu sudah membuat manual saja saya yakin ini cukup tinggi. Nah ini kemarin saya coba minta bantuan Kulon Progo itu seperti ini. Hanya untuk laporan sementara untuk kami pindahkan. Salah satunya seperti IUD, MOW, ini hanya baru ulang dari cara kemudian jumlah. Ini kita bikin seperti ini hasilnya ternyata jauh banget berbeda. Ini sebagai contoh yang kami laksanakan di Kulon Progo kemarin. Kenapa di Newsida kok sangat kecil? Ternyata setelah kami minta bantuan menggunakan data manual itu hasilnya tinggi. Tadi di dalam
paparan yang terakhir tadi Pak Andi menyampaikan bahwa sebenarnya sudah diberikan wadah ya Mas, wadah untuk membuat yang manual sebenarnya, Nah itu mohon nanti kami minta bantuan, kalau bisa yang manual itu bisa diisi kemudian langsung disampaikan ke kami, akan saya bantu dimasukkan di Google Form-nya BKKBN Pusat sebagai bahan laporan ke MPKK. Karena sebenarnya di dalam surat yang kami mintakan target kemarin itu sudah ada tempat pengisiannya, tapi di situ kemungkinan Bapak membacanya, wah ini harian agak kesulitan kan gitu ya. Ada yang buka belum? Udah, jadi teman-teman itu kemarin kesulitannya, wah ini masuk per hari Pak. Nah, tapi yakin begitu. Nah, itu sebenarnya nanti kami bisa siasati kalau nggak mau diisi harian nggak apa-apa. Misalnya 2 minggu sekali langsung terlihat jumlahnya saja kan tidak perlu namanya. Misalnya kapan mana jumlahnya siapa yang ngisikan siapa, langsung tanggalnya sudah dikarang aja tanggal berapa untuk jumlah sekian orang itu. Itu supaya nanti di dalam laporan itu akan langsung masuk di dalam laporannya di BKKBN Pusat untuk kegiatan TMKK. Karena kalau itu tidak terisikan seperti itu, nanti di dashboardnya laporan untuk seluruh Indonesia itu akan terbaca bahwa kita tidak akan naik-naik kalau kita hanya menggunakan data yang Nusiga. Karena ternyata yang Nusiga ya sama saja di mana-mana hasilnya sama. Hampir tadi tidak hanya jenuh itu, tapi hampir merata memang seperti itu. Tapi kalau kita mengharapkan harus terisikan dengan Nusiga secara spontan langsung dalam 2 bulan ini, saya yakin juga kesulitan karena keterbatasan waktu dari Bapak Ibu semua. Untuk itu, untuk mensiasati, kami mohon izin bisa dibantu, bisa mengisikan dengan manual seperti ini atau menggunakan yang pengisian di Google Form yang kemarin itu hanya mencantumkan jumlahnya, karena di situ kan juga hanya nama, kemudian nanti dimasukkan misalnya IUD-nya, langsung jumlahnya berapa, yang baru berapa, yang ganti cara berapa, yang ulang berapa. Itu kan lebih simpel sebenarnya. Hanya kemarin kami lupa untuk menyampaikan tidak lanjut dengan telepon, ya artinya tapi tidak dalam dengan telepon nggak usah diisi harian, akan kelamaan gitu ya itu. Enggak, untuk Gunung Widul itu teman-teman juga tidak harus diisi sebenarnya. Oh, tidak harus per hari gitu. Tapi hanya mungkin untuk yang khusus yang TMKK, kami mintakan itu Google Form dari perwakilan BKKBN yang lebih disederhanakan Pak. Jadi nanti silakan nanti umpama dari teman-teman provinsi yang bisa mengolah, yang menyesuaikan dengan Google Form pusat. Jadi nanti teman-teman bisa, saya kira itu laporannya bisa lebih cepat Pak. Pak Sion. Manajer itu kemarin sebenarnya kami itu sudah punya yang pusat. Jadi begitu masuk langsung oleh pusat. Enggak, itu istilahnya provinsi bikin sendiri, membuat Google Form yang lebih sederhana. Oh, iya. Jadi nanti saya kira masalahnya itu teman-teman itu kalau lihat Google Formnya sudah lembar 1, 2, 3, wow. Iya. Jadi orang apa sudah agak terbebani dulu. Gitu. Seumpama saya minta bantuan untuk bikin manual seperti nanti gimana? Nah ya itu seperti itu, mana seperti itu. Tapi dipakai Google Form. Oh, ya, oke. Nah, saya kira itu nanti bisa lebih. Ya siap. Ya, jadi maksudnya kita tetap bikin Google Formnya secara manual seperti ini aja langsung, tapi nanti kan saya mau izin banget tetap dengan metodenya seperti ini aja Jadi nanti coba kami sampaikan, nanti yang akan mengisikan kembali saya ke pusat. Teman-teman maksudnya? Untuk itu sekali lagi kami terima kasih karena ini solusi untuk menyelesaikan. Jadi saya hanya kepengennya permasalahannya apa, kalau memintanya solusi itu insya Allah kami bantu. Nanti kita buatkan Google Form-nya sehingga nanti untuk bisa diisikan cukup jumlahnya saja, nggak usah nama-namanya. Ya, yang itu walaupun nanti nama-nama itu akan dimasukkan di Nusiga, tapi Nusiga yang sempat dilpori kan minimal untuk menutup
pelaksanaan kegiatan FKK waktu yang terbatas ini bisa terselesaikan. Terima kasih Pak Amir. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, memang apa ya, kalau tadi saya melihat dari berbagai macam evaluasi yang kami laksanakan, khususnya di Musika itu kesulitan, tetapi untuk menjawab seandainya kenapa data kecil bisa dipertanggungjawabkan, saya sangat setuju dengan backup yang dibuat oleh Pak Angki itu. Ini untuk menjawab, paling tidak kalau ada evaluasi disandingkan antara yang manual dengan Musika, itu memang ada perbedaan yang nyata berdasarkan data, tidak hanya berdasarkan sulit itu apa. Saya minta bantu seperti itu. Jadi ini betul tadi Pak Andi, ini sebagai jawaban di dalam pelaksanaan kegiatan kabupaten itu. Kalau di Musika itu memang belum maksimal, ini dijawab dengan aplikasi yang dengan bulat yang kita sampaikan kepada teman-teman PKB untuk menjawab bahwa sebenarnya pelaksanaan di lapangan itu memang ada dan nyata, dan keberbedaannya bisa dilihat di dalam data tersebut. Karena kalau kita menjawabnya pakai data, tidak hanya berdasarkan asumsi dan sebagainya. Ini terima kasih sudah ditindaklanjuti. Kemudian kalau kita melihat dari sisi Paskes yang melayani guru betul, ini tadi kan dibaca kalau nggak salah ada 142. Jadi 142 itu katakanlah misalnya ada inline, ini misalnya sekitar 300, rata-rata 1 bulan itu misalnya, 2 bulan itu kan sekitar 400, 2 bulan sekitar 400 misalnya. 140 itu kan kalau diperhitungkan, kalau misalnya Paskes itu ada laporan, ada yang melayani 1, 2, 3 saja, itu artinya asumsinya kan bisa lebih dari 100 atau 200. Tapi kan kenyataannya yang masuk di Musika ini kan baru puluhan, artinya baru masih kecil sekali. Ini kan menjadi kontradiksi dengan jumlah pelayan yang begitu banyaknya. Masa jumlah pelayanan begitu banyaknya kok hasilnya sangat minim sekali. Saya yakin kan itu karena belum terpenuhi di dalam pengisian saja dengan berbagai macam kesulitan yang dialami. Ini kita melihatnya gambaran-gambaran secara umum saja. Kenapa kok capaian itu rendah? Ternyata Paskesnya juga banyak banget dan sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kedepannya saya minta khususnya yang dana BUKB, yang cabut implan kalau bisa dihabiskan. Ya, jangan sampai sisanya banyak banget. Artinya apa? Artinya betul-betul di Paskes itu saya yakin sebenarnya ada, tapi sosok di mana-mana keariran lain. Kendala sekali nih Pak. Gimana? BPJS itu dulu istilahnya tenggat waktu 1 bulan lalu berani. Ya kan, terkait dengan BPJS tidak bisa Pak. Jadi tenggatnya itu sangat minim tenggat waktunya. Bisa ada mau cabut, itu sudah mepet, benar-benar saat dicabut. Dulu itu berani, oke kurang 2 bulan cabutin sedino saiki. Itu berani. Sekarang tempat lainnya nggak mau. Iya, maksud kami kan kita punya angkatan BUKB, kalau yang ini tetap kita optimalkan. Hanya itu yang menjadi salah satu kendala. Itu ketika rumah cabut atau apa itu terkendala yang BPJS itu kan masa habisnya kapan? Itu kan tempat lain tidak mesti mau. Kondisi Pak, ini yang dana BUKB kan meramungkan BPJS. Nah, istilahnya tempat lain masih seperti itu. Makanya ini maksud saya ini supaya concern kita selama dana kita itu masih kita bantuan kepada misalnya Paskes, paling tidak kalau ada yang pakai cabut itu kita bersedia untuk membiayai, karena kalau dia kan lebih senang juga lebih cepat terbayar. Ya
Kalau yang optimalisasi tetap kita upayakan sebisa mungkin dibelannya. Jadi umpama semua itu sudah bisa berjalan penyerapan, kita juga sudah terbebani dengan target itu sudah kita buat. Jadi istilahnya tetap kita upayakan semaksimal mungkin. Terima kasih. Masalahnya gini Pak, saya berharap sabut itu saya naikkan di tahun 2023. Kalau sabut tidak habis kan, jadi artinya ya gimana mau nambah lagi? Sudah saya sudah saya naikkan targetnya untuk bertambah. Tapi begitu melihat nanti ini dari 160 baru tercapai 6. Jangan-jangan nanti sampai Desember hanya tercapai 25 katakanlah. Nah ini kan kacau, jadi bertolak belakang apa yang menjadi pengajuan target cabut itu tadi. Karena dulu banyak yang menyampaikan, Pak, kenapa cabut kok hanya kecil, hanya sedikit. Nah ini saya sudah berusaha di tahun 2023 ini kita tambah, kita tingkatkan. Tetapi syarat untuk menambah meningkatkan kan paling nggak yang tahun sebelumnya keramanya ya harus berimbang lah, gitu. Nah ini makanya saya minta di beberapa tempat ini kita sampaikan. Jadi kalau memang karena kalau BPJS memang betul Pak, tapi ini kan kita tidak pakai BPJS, pakai kerja BKPN. Artinya ya itu tolong dimaksimalkan untuk penerapan yang cabut iklan ini. Ini kami harapkan bisa dilaksanakan karena terus terang di dalam pengusulan tahun 2023 kami tambahkan, jangan sampai nanti penerapannya terlalu rendah. Ya mesti nanti saya dicucuk, kenapa penerapannya kecil, kalau itu ditambah lagi. Bisa. Tahun-tahun dulu itu ada pas IUD kan ada klaimnya di situ kan? IUD. Sekarang kok enggak ada tuh. Kalau pusat belum ada ya nanti. Ada kantor di luar. Enggak, tahun-tahun dulu itu kan untuk kalau pas IUD kan ada bisa diklaim. Sekarang kok hilang itu. Pas kebetulan kemudian hilang. Karena di dalam usulan kita itu kan sebenarnya kita sesuai dengan kemajuan, tetapi pusat itu juga ada menu-menunya yang ini loh yang harus yang harus dipenuhi ini menu-menunya. Kita mengisinya tidak boleh keluar semua menu sih dibuat oleh BKP pusat di dalam usulan anggaran. Tapi yang jelas kalau sabut implan tahun depan ini lebih banyak dari tahun ini. Nah ini tolong makanya saya minta bantuannya untuk bisa diserap maksimal untuk kebutuhan. Kalau yang lain-lain masih lumayan lah, sudah misalnya kayak MOB paling enggak sudah 2, MOB ini sudah 19, kemungkinan mungkin tambah lagi. Artinya kalau di persentase itu kan dengan sampai bulan seperti ini kan sudah lumayan. Nah ini hanya untuk kemaksimalan tadi untuk dapat maksimalkan sedemikian rupa. Seperti IUD ini kan sisanya tinggal sekian, artinya sudah tercapai sekitar 60%. Implan sudah di atas 60% dan sebagainya. Ini kan sebagai bahan untuk kegiatan yang dana BKP yang dibiayai oleh BKP pusat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali Pak Amir dan Mas Adi yang telah berupaya keras untuk mensukseskan program ini, dan kami mohon kepada Bapak Ibu BKP tetap kami mohon izin untuk PMKK ini minta kerjasamanya dapat disukseskan, walaupun targetnya itu katakanlah ya tinggi menuju 10 ribuan, tetapi monggo nanti tetap semaksimal mungkin diusahakan untuk bisa diupayakan semaksimal mungkin. Saya nggak tahu ya di dalam target ini kondom itu sebenarnya terlalu tinggi, tapi kok hasilnya kecil sekali. Itu